Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2331. Mengejutkan. Kelopak mata Edwin Mendoza dan Yohana Mendoza berkedut panik saat mendengar kata-kata itu. Di Las Vegas, lisensi kasino mewakili kekuatan, koneksi, uang, atau bahkan segalanya. Alasan keluarga Hamilton Las Vegas dijuluki Raja Las Vegas adalah karena faksi keempat Hamilton masing-masing memegang lisensi kasino. Namun, Harvey York berbicara dan menyebutkan bahwa dia menginginkan lisensi kasino yang dimiliki oleh faksi keempat Hamilton. Dia ingin menghancurkan yayasan mereka. Tepat ketika Yohana dan yang lainnya khawatir Paul Mendoza akan menjadi gila, komandan pertama Las Vegas tidak marah saat ini. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh minat. CEO York, Prince York, pemimpin cabang York, dengan identitasmu, apakah lisensi kasino layak untuk kamu perhatikan? Benda ini sangat tidak jelas di Las Vegas, tapi tidak terlalu berharga di mata orang-orang sepertimu kan? Tentu saja, itu membawa nilai. Nada suara Harvey tenang. Lisensi kasino ini mewakili hak untuk berbicara di dua kantong negara besar ini. Ini juga mewakili kemampuan untuk meningkatkan pijakan di Las Vegas dan bahkan mewakili omset tahunan sekitar puluhan miliar dolar. Bukankah normal bagiku untuk tertarik pada hal seperti itu? Selain itu, tuan muda keempat Hamilton sengaja menggunakan lisensi kasino ini untuk mengintimidasi kepala kesembilan keluarga Jin. Jika aku tidak menekan kesombongan mereka, aku akan malu pada istriku. Paul tersenyum dan berkata setelah mendengar ini. Kamu pasti bercanda, CEO York. Menurut informasiku, Nona Zimmer seharusnya menjadi mantan istrimu sekarang bukan? Kemudian, Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Selama dia wanitaku, statusnya tidak begitu diperlukan. Paul sedikit tertegun sejenak. Dia tertawa setelah beberapa saat dan berkata. Kedengarannya klise. Status memang tidak ada artinya. Dalam hal identitasmu, faksi keempat dari Hamilton yang ingin menekanmu menggunakan lisensi kasino pasti berusaha untuk membuat diri mereka terbunuh. Harvey tidak terlalu memaksa. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, apa maksudmu dengan itu, Penatua Mendoza? Harvey tahu betul bahwa Paul tidak bisa memberinya lisensi kasino. Tujuan kedatangannya ke sini hari ini hanyalah untuk mengetahui pendirian mereka. Setelah menyipitkan mata sejenak, Paul tiba-tiba bertepuk tangan, memberi isyarat kepada pelayan untuk membawa sepoci teh. Kemudian dia memberi isyarat kepada Harvey untuk mencicipinya setelah dia menuangkan secangkir teh untuknya. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Itu harum dan menyegarkan, tetapi rasanya agak pahit. Paul melanjutkan berbicara. Sama seperti secangkir teh ini, aku dapat mengontrol berapa banyak cangkir yang ada di nampan. Aku juga dapat memilih kepada siapa aku ingin menyajikannya. Tapi mengenai siapa yang mendapatkannya pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Selama cangkir di atas nampan masih ada, dan orang yang menuangkan tehnya adalah aku, bukankah itu cukup? Harvey hanya tersenyum dan sudah memahami maksud Paul. Baginya, tidak masalah siapa yang memiliki lisensi kasino, asal masih ada 6 lisensi kasino. Ini adalah pendiriannya. Berkali-kali, tidak memihak juga menunjukkan sikap. Paul berdiri dan menuangkan secangkir teh untuk Harvey. Kemudian, dia bangkit dan menepuk bahu Harvey. Setelah itu, dia keluar dari clubhouse pribadi bersama orang-orangnya. Yohana menatap Harvey dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia membawa orang-orangnya dan mengikuti Paul. Segera, sekelompok orang menghilang. Hanya Edwin yang tersisa berdiri di tempat kejadian. Dia berjalan menuju Harvey dan hendak mengatakan sesuatu. Bang! Pada saat ini, suara keras terdengar. Sesosok jatuh di depan paviliun. Bab 2332. Sosok yang jatuh ke tanah itu sesak napas. Wajahnya yang cantik memerah,
dan tubuhnya terus bergetar seolah dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangun. Pakaiannya sobek di beberapa tempat. Dia tampak tertekan. Harvey York, yang sedang minum teh saat ini, menoleh dan ekspresinya langsung berubah. Teresa Thompson. Bukankah dia sudah kembali ke Walsing? Kenapa dia muncul di sini? Kau sebaiknya tidak ikut campur dalam hal ini. Tepat sebelum Harvey berdiri, terdengar tawa yang mengerikan dengan sedikit kekejaman yang datang dari luar halaman. Pangeran Brewwood, Dennis Parker menyukai wanita ini. Teresa. Harvey membuang cangkir tehnya, bergegas mendekat, dan membantunya berdiri. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Harvey memeriksa denyut nadinya sambil berbicara, dan kemudian wajahnya sedikit berubah. Teresa dibius dengan estrogen, bukan dengan racun. Saat ini, tubuh Teresa terasa panas, dan dia tampak sedikit linglung. Teresa gemetar saat dipegang oleh Harvey. Dia tanpa sadar mencoba untuk berjuang tetapi segera menemukan wajah yang dikenalnya. Harvey. Teresa terengah-engah, dan mulutnya sedikit pahit. Jangan bicara. Minum air. Harvey membawa Teresa dan membiarkannya duduk di sofa di paviliun. Jangan khawatir. Aku di sini. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Teresa sedikit mengangguk dan menyesap air mineral. Dia kemudian menutup matanya, dan kepanikan di wajahnya sekarang telah menghilang. Apa yang terjadi? Harvey bertanya lagi. Teresa berkata dengan suara rendah. Seharusnya aku pergi kemarin, tetapi Denver Hamilton tiba-tiba menelepon dan mengatakan bahwa kakak laki-lakinya, Jax Hamilton ingin bekerja denganku lagi. Aku pikir dia tidak akan berani main-main kali ini. Selama bisnis selesai, aku akan dapat memenuhi janji dengan keluarga. Teresa mengatakan ini dengan nada mencela diri sendiri. Dia merasa konyol karena kenaifannya. Harvey menghela napas. Dia dapat memahami pemikiran Teresa yang ingin menghasilkan uang dengan cepat, tetapi tidak ada gunanya menempatkan dirinya dalam bahaya demi uang. Tidak peduli siapa kau, keluar dari sini sekarang. Jangan merusak kesenangan Pangeran Parker. Suara langkah kaki cepat mendekat pada saat ini. Namun, Harvey sudah bisa membedakan orang yang berbicara. Dia adalah seorang kenalan lama, Jax Hamilton. Nona Thompson, mengapa kau melarikan diri? Pangeran Parker hanya ingin membicarakan bisnis denganmu. Dia juga ingin berbicara tentang kehidupan dan impiannya denganmu. Lalu, kau kabur begitu saja. Itu akan membuat kita terlihat seperti orang jahat. Kau harus tahu bahwa Pangeran Parker adalah Pangeran Brewwood. Bukankah agak kasar bagimu untuk bersikap tidak sopan seperti ini? Segera, Jax muncul di hadapan Harvey. Ada seorang pemuda berambut pendek dalam pakaian olahraga Gucci di sampingnya. Dia tampak berusia paling banyak 23 atau 4 tahun dengan potongan rambut pendek. Ada sebatang rokok Marlboro di mulutnya dan tato setan di bawah mata kirinya, membuat orang merasa terintimidasi. Sementara itu, matanya dipenuhi dengan kedinginan dan kekerasan. Dia memancarkan aura seolah-olah dia adalah raja. Jax, apa yang akan kau lakukan? Saat ini, Edwin Mendoza sudah berdiri, dan dia berjalan untuk menghentikannya. Keluarga Mendoza telah memesan tempat ini. Kau tidak bisa masuk begitu saja sesukamu. Tamparan. Jax tidak berbicara omong kosong. Dia langsung menamparkan wajah Edwin. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi, ini kau, tuan muda dari keluarga Mendoza, Edwin Mendoza. Jika ayahmu ada di sini, Pangeran Parker masih akan menunjukkan sedikit rasa hormat. Tapi kau bukan apa-apa di depan Pangeran Parker. Bab 2333. Jax Hamilton dan Denver Hamilton tidak mempedulikan Edwin Mendoza karena mereka memiliki Pangeran Parker sebagai pendukung mereka. Wajah Edwin ditampar, dan ekspresinya dengan panik berubah lagi dan lagi. Namun, dia tahu tentang identitas Dennis. Dia tidak melawan saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pangeran Parker, kami telah memesan tempat untuk hari ini. Tolong bantu aku demi ayahku.
Beberapa bawahannya berdiri diam di tempat tanpa melangkah maju setelah melihat sikap Edwin. Edwin, apakah kau tidak mendengar apa yang aku katakan? Persetan. Keluar sekarang. Jax hendak menamparkan Edwin lagi begitu dia selesai berbicara. Ekspresi Edwin berubah, dan dia mundur. Matanya penuh kekesalan, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Jax memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Mengapa dia harus takut pada Harvey York ketika dia mendapat dukungan Dennis? Beberapa preman dari Hamilton bahkan bersiap untuk maju dan menahan Edwin agar Jax bisa mengalahkannya dengan mudah. Dennis yang sombong berdiri diam. Dia kemudian mengeluarkan lingkaran asap sambil menyipitkan mata ke arah Harvey, yang saat ini sedang memberi makan air kepada Teresa. Namun, matanya lebih terfokus pada Teresa. Dia telah melihat banyak jenis wanita di Hong Kong dan Las Vegas. Namun, dia sama sekali tidak bisa menolak tipe polos seperti Teresa. Pada saat itu, satu-satunya pikirannya adalah mendapatkan Teresa dan melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Jika dia bisa menghancurkannya, itu akan lebih baik. Cukup. Edwin melangkah mundur lagi. Kemudian, dia dengan dingin berseru. Jax, aku akan melepaskan ini demi Pangeran Parker. Tapi jika kau terus bertindak lancang, jangan salahkan aku karena membuat anak buahku memukulimu. Ayolah. Lakukan. Ayolah. Jika kau berani melakukannya, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Jax memiliki ekspresi arogan dan mendominasi. Saat ini, dia perlahan mendekat bahkan mengejek Edwin, ingin melihat apakah Edwin berani melakukannya. Edwin tampak ketakutan. Dia tidak terlalu takut pada Jax, tetapi dia harus berhati-hati agar tidak menyinggung Pangeran Parker. Jax, sepertinya kau tidak mempelajari pelajaranmu terakhir kali. Suara acuh tak acuh datang dari arah paviliun. Harvey dengan santai meraih teko dan membenturkannya ke dahi Jax. Aduh. Teh mendidih ada di seluruh wajah Jax, menyebabkan dia menutupi wajahnya dan meratap. Setelah beberapa saat, Jax menyekat teh dari wajahnya, menatap Harvey, dan berteriak. York, beraninya kau memukulku di depan Pangeran Parker. Kau memiliki keinginan mati. Bang! Harvey terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Kali ini, dia langsung melakukan tendangan, dan sebuah kursi kayu terbang keluar, mengenai tubuh Jax lagi. Jax menjerit kesakitan, dan tubuhnya terlempar, terlihat sangat menyedihkan. Apa? Beberapa wanita cantik yang mengikuti di belakang Dennis dan Jax menutupi mulut mereka saat ini karena terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang berani tidak menghormati Pangeran Parker di tempat-tempat seperti Las Vegas dan Hong Kong bahkan memukuli rakyatnya di depannya. Dia benar-benar tidak takut mati. Adapun Dennis, dia sedikit menyipit saat ini. Tatapannya kemudian tertuju pada Harvey dan merasa bahwa Harvey tampak cukup familiar. Harvey mengabaikan pandangan semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Jax, apakah kau ingin aku memukulmu lagi? Edwin sudah pergi ke sisi Harvey saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata. CEO York, tolong jangan lakukan hal yang gegabah. Dia adalah putra Don dari geng Brewwood. Dia dikenal sebagai Pangeran Brewwood, Dennis Parker. Bahkan keluarga Mendoza harus menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Bab 2334. Ekspresi Edwin Mendoza berubah serius dan mengerikan, yang secara tidak langsung menunjukkan kekuatan Brewwood. Tatapan Jax Hamilton tertuju pada Harvey York saat ini. Meskipun ada ketakutan di matanya, matanya dipenuhi dengan lebih banyak rasa dingin dari waktu ke waktu. Bajingan. Aku dikalahkan olehmu terakhir kali. Kau tidak akan seberuntung itu kali ini. Panggil polisi. Panggil polisi, laporkan bahwa seseorang memukuli orang di depan umum, dan bahkan memukulku dengan poci teh. Jax menatap Harvey dan membentak. York, Pangeran Parker ada di sini kali ini. Bahkan keluarga Mendoza tidak bisa melindungimu. Telepon saja polisi. Kau dapat mencoba dan melihat tuduhan yang mana yang lebih serius. Apakah kau membius orang atau aku memukulmu? Tentu saja,
Aku tidak keberatan jika kau ingin mencoba dan melihat siapa yang lebih kuat, siapa yang memiliki koneksi yang lebih kuat. Harvey memandang Jax dengan seringai. Aku memang sedikit membantumu terakhir kali, dan sepertinya itu membuatmu salah. Persepsi diri sendiri. Aku khawatir aku harus membunuhmu kali ini. Narkoba. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kelopak mata Jax berkedut liar. Namun, dia tetap menggertakkan giginya dan berkata, CEO Thompson adalah tamuku, dan aku hanya ingin mengobrol dan minum dengannya. Apa yang salah dengan itu? Semua orang melakukan bisnis seperti ini. Harvey kemudian menjawab dengan acuh tak acuh. Berhenti bicara omong kosong. Teresa Thompson seharusnya menelan beberapa hormon yang kuat. Meskipun ini bukan obat, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli di luar pasar dengan mudah. Apalagi harganya tinggi, dan hanya ada beberapa saluran untuk membelinya. Jadi, sisanya harus tetap bersamamu kan? Aku hanya perlu menemukan mereka. Aku yakin kau akan menyesalinya. Harvey tampak acuh tak acuh, tapi itu membuat wajah Jax menjadi seram. Dia kemudian tanpa sadar melambaikan tangannya dan memberi isyarat untuk menghentikan beberapa pengawalnya menghubungi polisi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey tidak hanya memiliki keterampilan yang menakutkan, tetapi dia juga beruntung dan memiliki pengamatan yang sangat baik. Harvey bisa dengan mudah menebak apa yang dia berikan sekilas kepada Teresa. Kau keparat. Dasar bajingan. Kau cukup mampu. Lalu. Tapi kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Edwin tidak bisa melindungimu kali ini. Dan Pangeran Parker juga tidak takut padamu. Jax mundur dan pergi ke sisi Dennis dan berkata, dengan Pangeran Parker di sini, aku akan melihat siapa yang berani menggertakku. Pangeran Parker, dia Harvey, orang yang menakuti Matthew Flynn tadi malam. Saudari 13 juga telah jatuh ke tangannya. Dia juga yang mematahkan kaki kakak ketigaku. Selain itu, dia masih memiliki 1/6 dari lisensi kasinoku di tangannya. Jadi, ini kau. Dennis tertegun sejenak. Kemudian dia menyipitkan matanya sambil tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berjalan ke arah Harvey dan berkata dengan setengah tersenyum. Apakah kau Harvey, orang yang menakuti Matthew menggunakan gelar Prince York? Juga, apakah kau menangkap saudari 13 untuk diinterogasi? Sekarang, kau memukul saudara laki-lakiku dan merebut wanitaku di depanku, dan kau bahkan punya nyali untuk mengabaikanku. York, kau sangat sombong. Dennis terus mengembuskan asap saat dia berbicara, membuatnya dikelilingi oleh asap yang mengepul. Namun, perilakunya lebih menakutkan daripada ancaman Jax. Sombong. Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Dia berjalan dan berdiri di depan Dennis yang sombong dan berkata, percaya atau tidak, aku bisa lebih sombong. Aku tidak percaya. Pangeran Parker mengepulkan cincin asap di wajah Harvey. Tamparan. Harvey kemudian menamparnya, membuatnya langsung terhuyung mundur. Sekarang, apakah kau percaya? Bab 2335. Apa? Seluruh kerumunan tersentak. Tamparan Harvey York tidak hanya tiba-tiba, tetapi juga terlalu cepat, membuat orang tidak dapat bereaksi sama sekali. Siapakah Dennis Parker? Pangeran Brewwood, Hong Kong. Statusnya tertinggi kedua di jalanan Hong Kong. Orang hanya bisa menyanjung karakter seperti Jax Hamilton. Orang-orang seperti Matthew Flynn tidak ada apa-apanya di hadapannya. Namun, Dennis terhuyung mundur oleh tamparan Harvey saat ini. Semua orang kesurupan saat menonton adegan ini, dan semua orang merasa bahwa mereka melihat sesuatu. Wanita cantik itu bahkan tidak bisa berteriak. Sebaliknya, mereka menutup mulut mereka tanpa ekspresi. Kelopak mata Edwin berkedut panik. Meskipun dia tahu sikap Harvey, dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey tidak akan menunjukkan rasa hormat saat menghadapi karakter seperti Dennis. Jika Dennis dikatakan sombong dan mendominasi, maka Harvey justru lebih sombong dan mendominasi darinya. Bajingan. Dasar bajingan. Beraninya kau memukul Pangeran Parker. Apakah kau tidak tahu status Pangeran Parker? Jax adalah orang pertama yang bereaksi.
Dia berteriak dan mengepung Harvey dengan sekelompok preman. Sekelompok orang siap menyerang, dipenuhi dengan kebencian seolah ingin melahap Harvey. Dari sudut pandang mereka, ini bukan lagi tantangan atau provokasi melainkan tamparan di wajah, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Beberapa sahabat wanita cantik akhirnya bereaksi saat ini. Mereka semua mundur dengan tangan terlipat, dan wajah mereka penuh dengan penghinaan. Menurut mereka, Harvey sejujurnya tidak tahu tempatnya. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang berani memukul Dennis. Bocah ini sudah selesai. Bahkan Yesus tidak bisa menyelamatkannya. Pangeran Parker, Tuan Muda keempat Hamilton, santai saja. Kita harus berdiskusi lebih banyak mengenai masalah ini. Edwin harus melangkah maju dan mencoba menghentikan kekacauan yang terjadi. Tuan-tuan, mengapa kita semua tidak duduk dan berbicara? Mengapa kita saling bertarung? Rupanya, Edwin tidak takut Harvey kalah dari Dennis. Tapi sebaliknya, dia khawatir Harvey bisa membunuh Dennis dengan satu tamparan karena marah. Ketika Don dari geng Brewwood bergerak, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Persetan. Jax tidak menghargai niat baik Edwin. Dia kemudian menamparkan Edwin lagi, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Bajingan. Beraninya kau memukul Pangeran Parker. Ini menyatakan perang terhadap kita. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengganti nama belakangku. Meskipun Jax kaget Harvey berani melakukannya, dia juga memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk memperburuk keadaan. Dia hanya memiliki kesempatan untuk membunuh Harvey dengan melibatkan Brewwood. Rupanya, nasib Denver Hamilton membuat Jax sangat mengerikan terhadap Harvey. Dia telah memutuskan. Entah itu tidak menyerang sama sekali, atau dia harus memukul Harvey di bagian kritis jika dia ingin melakukannya. Aku memang memukulnya. Lalu, Harvey mengabaikan kerumunan di sekitarnya dan mencibir. Karena kalian berani membius Teresa, bukankah wajar jika kalian dipukuli olehku? Harvey lebih suka tidak mendapat masalah. Namun, seseorang menggertak temannya di depannya. Bagaimana dia bisa berbelas kasih? Normal. Omong kosong. Jax bertingkah seperti antek saat ini, dan dia tidak lagi memiliki temperamen Tuan Muda keempat Hamilton. Dia hanya mengambil kursi dan bergegas. Aku ingin membunuhmu dan membela Pangeran Parker. Bang! Harvey tidak bertele-tele dan memberikan tendangan lain ke arah Jax. Jax jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya terus kejang. Kemudian, dia menunjuk Harvey dan mengutuk lagi. Bunuh bajingan itu. Bab 2336. Preman Hamilton yang hadir sangat marah setelah melihat Harvey York kembali menendang Jax Hamilton ke tanah, dan mereka akan bergegas ke arahnya saat ini. Berhenti. Tepat ketika kedua belah pihak hendak bertarung, Dennis Parker tiba-tiba berteriak dengan dingin. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar bawahan itu berhenti. Kemudian, Dennis perlahan berjalan ke Harvey dengan tangan di punggungnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengusap pipi kirinya. Tamparan ini luar biasa. Tidak hanya cepat tetapi juga sangat kuat. Jika aku tidak berlatih selama beberapa tahun, aku pasti sudah pingsan karena tamparanmu sekarang kan? Seperti yang diharapkan dari Prince York, seperti yang diharapkan dari orang yang menakuti Matthew Flynn, luar biasa. Dennis mengacungkan jempol pada Harvey. Kau hanya karakter kecil di mataku, dan kau tidak dapat melakukan sesuatu yang signifikan. Tapi aku memberitahumu sekarang bahwa aku akan mengejarmu. Jika kau punya nyali, jangan lari. Percayalah, aku pasti akan segera membalas tamparan ini. Dia telah tumbuh dan memulai debutnya bertahun-tahun yang lalu. Sebagai Pangeran Brewwood, kapan dia menderita kerugian sebesar itu? Baginya, bukan hanya dia terluka hari ini, tapi reputasinya juga hancur. Yang terpenting, tamparan ini setara dengan penghinaan besar. Tidak membunuh Harvey dan tidak menghancurkannya sampai mati. Maka dia tidak pantas menyandang gelar Pangeran Brewwood. Pangeran Parker kan? Harvey tampak pendiam dan tidak berkomitmen. Jika kau sangat kesal denganku, lakukan saja.
Kau memiliki banyak orang. Bukankah ada lusinan orang yang menunggu di luar? Datang bersama. Datang dan hancurkan aku. Jika kau tidak berani melakukannya, maka kau bajingan yang kakol. Provokasi Harvey tentu saja membuat Jax berang. Dia menggertakkan giginya saat ini dan berkata, Pangeran Parker, bajingan ini terlalu sombong. Ada begitu banyak dari kita. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Aku yakin akan ada cara untuk menyingkirkannya. Dennis mendapatkan kembali ketenangannya. Dia kemudian menatap Harvey dengan setengah tersenyum. Tuan muda keempat Hamilton, kamu tidak perlu terlalu gelisah. Prince York yang muncul di sini menunjukkan bahwa dia adalah VIP Penatua Mendoza. Lagi pula, ini adalah Las Vegas. Tidak ada gunanya memprovokasi keluarga Mendoza di sini. Jax tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Pangeran Parker yang sombong juga akan mengalami saat-saat mundur seperti ini. Selain itu, selain sebagai VIP Paul Mendoza, Tuan Muda York ini juga Prince York dari Southlight. Dia juga memiliki identitas lain, pemimpin cabang Longman Mordu. Setelah mendengar kata-kata Prince York, Jax tetap tidak merasakan apa-apa. Ini karena meskipun Prince York memiliki pengaruh di Southlight, dia tidak dapat melakukan apapun di Las Vegas. Namun, saat mendengar gelar pemimpin cabang Longman Mordu, Jax sedikit terkejut sesaat, dan amarah di wajahnya sedikit mereda. Bahkan keluarga Hamilton di Las Vegas harus menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin cabang Longman Mordu. Harvey, sepertinya identitas pemimpin cabang telah membuatmu sangat percaya diri untuk bertindak gegabah. Bahkan ketika kau berada di Las Vegas, Hong Kong, kau masih bersikap sombong dan mendominasi. Dennis menyipitkan mata ke arah Harvey. Apakah kau tidak khawatir seseorang akan melihat latar belakangmu dan menghapus statusmu sebagai pemimpin cabang saat kau berada di Las Vegas? Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apakah kau akan mati di jalanan? Adapun para wanita yang berhubungan denganmu, aku khawatir mereka semua akan dijual ke tempat pembakaran. Tamparan. Harvey melangkah maju dan dengan acuh tak acuh menamparnya lagi. Kali ini, Dennis terbang setelah ditampar. Namun, dia mematahkan kejatuhannya dan berhasil berdiri dengan tiba-tiba saat dia mendarat. Oleh karena itu, dia tidak jatuh ke tanah. Bab 2337. Namun, meskipun Dennis Parker tidak jatuh ke tanah, ekspresinya sangat sedih saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey York akan bertindak sembrono di depannya. Setelah 2 tamparan, wajah Pangeran Brewwood bengkak seperti kepala babi. Dennis, berhenti berpura-pura di depanku. Dalam masalah hari ini, jelas bahwa kau membius Teresa pertama dan bahkan berusaha memperkosanya. Setelah kesenanganmu dirusak dan kau dipukul di depanku, kau sekarang benar-benar mengklaim bahwa aku menggunakan identitasku sebagai pemimpin cabang Longman Mordu untuk menekanmu. Kenapa? Apakah kau mencoba menciptakan tekanan publik dan meminta Tuan Bauer memecatku? Harvey melangkah maju dengan tangan di punggung. Matanya penuh dengan penghinaan, dan dia tidak berniat menganggap serius Pangeran Parker ini. Kau mengatakan bahwa aku bertindak sembrono dan menindas orang lain. Baiklah kalau begitu, aku akan memuaskanmu hari ini. Aku akan memberi tahumu apa artinya menggertak orang lain. Dennis Parker, aku akan menekanmu sekarang menggunakan statusku sebagai pemimpin cabang Longman Mordu. Aku akan memberimu 1 menit. Berlututlah dan minta maaf kepada Nona Thompson. Lalu, tampar dirimu 2 kali. Kalau tidak, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Ekspresi Harvey dingin, dan aura menakutkan memancar darinya, langsung menyelimuti seluruh kerumunan, yang juga menyebabkan wajah Jax Hamilton dan yang lainnya sedikit berubah. Beberapa pengawal Dennis ingin menghalangi jalan, tetapi mereka ditampar oleh Harvey dan terlempar. Kelopak mata Jax berkedut saat menonton adegan ini. Pada saat ini, dia sedikit menyesali tindakannya. Mengapa dia menyinggung Mandy hanya untuk keuntungan kecil, yang secara tidak langsung juga menyinggung orang ini?
Sejak dia menerima berita tadi malam bahwa Harvey telah menghancurkan Denver Hamilton dan menakuti Matthew Flynn, Jax menyadari bahwa identitas Harvey mungkin tidak sesederhana yang dia kira. Dia awalnya ingin menggunakan identitas Dennis untuk menindas orang, tetapi tanpa diduga, dia sekali lagi ditekan oleh Harvey. Harvey saat ini, tidak hanya dia menakutkan, tetapi dia juga membawa gelar, pemimpin cabang Longman Mordu. Meskipun pemimpin cabang Longman Mordu tidak berada dalam kekuasaan dua kota, Hong Kong dan Las Vegas, karena Harvey telah mengemukakan identitas ini, mereka juga akan mendapat banyak masalah jika berani menyakiti Harvey. Beberapa preman Brewwood meraih senjata api di pinggang mereka, dengan niat membunuh mengisi mata mereka. Mereka mungkin mengeluarkan senjata api dan menembak Harvey beberapa kali. Namun, Dennis belum berbicara. Karena itu, mereka tidak berani main-main. Ada 30 detik tersisa. Aku tidak sesabar itu. Harvey berbicara dengan acuh tak acuh dan berjalan di depan Dennis. Lancang. Tak tahu malu. Beberapa rekan wanita cantik tidak tahu apa identitas pemimpin cabang Longman, yang diwakili Mordu. Mereka hanya melihat Harvey memaksa Dennis, yang membuat mereka geram. Mereka selalu bisa menginjak-injak siapapun yang mereka inginkan ketika mereka biasanya bergaul dengan Dennis. Namun, Dennis sedang dihancurkan hari ini dan bahkan wajahnya ditampar. Apa yang terjadi? Mereka semua menghentakkan kaki dengan marah, berharap bisa maju dan menamparkan Harvey beberapa kali. Harvey, apakah kau bertekad untuk melawan kami, Brewwood? Dennis menyentuh wajahnya yang bengkak dan bertanya dengan dingin. Tiba-tiba, ada keheningan yang tak terkatakan di seluruh halaman. Dennis tidak marah seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia terus menatap Harvey dengan sungguh-sungguh. Edwin Mendoza sedikit menyipitkan mata, rupanya tidak menyangka melihat Dennis bisa tetap tenang dalam keadaan seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa Pangeran Brewwood ini cukup mampu. Harvey kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Kau salah mengartikan satu hal. Kaulah yang bersikeras melawanku. Jadi, kau masih punya 10 detik. Bab 2338. Kata-kata Harvey acuh tak acuh, dan matanya dingin, tetapi dia memancarkan aura superior yang tak terbantahkan. Dennis Parker menatap Harvey. Kedua tatapan mereka bertemu di udara, dan sepertinya ada percikan api yang keluar darinya. Setelah beberapa saat, Dennis menahan amarahnya dan tertawa kecil. Dia berkata, "Bagus. Sangat bagus. Aku hanya bisa mengatakan bahwa pemimpin cabang York memang karakter yang kejam. Tokoh besar. Tapi kau harus ingat. Kau telah membuatku menderita penghinaan hari ini. Aku akan datang dan kembali ke tempat ini besok. Tampar, tampar." Dennis menamparkan dirinya sendiri 2 kali setelah dia selesai berbicara. Setelah itu, dia berjalan dan berdiri di depan Teresa lalu berlutut. Dia berkata dengan hormat, "Nona Thompson, maaf, aku minum terlalu banyak hari ini. Jika aku pernah menyinggungmu dengan cara apapun, tolong jangan pedulikan." Melihat Dennis yang selama ini selalu bertingkah arogan dan mendominasi, bertingkah sangat pemalu, ia malah berlutut dengan patuh dan meminta maaf. Banyak orang terkejut pada saat ini. Bukankah seharusnya itu menjadi pertarungan besar pada kesempatan seperti itu? Apalagi dengan kekuatan Brewwood, mengumpulkan ribuan orang dengan panggilan telepon bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit bukan? Namun, Dennis menahan diri. Dia bahkan berlutut dan memohon belas kasihan di depan umum. Hanya bisa dikatakan bahwa pria ini bukan hanya karakter, tetapi dia juga orang yang tangguh. Ayo pergi. Dennis berdiri setelah meminta maaf dan berbalik untuk meninggalkan tempat kejadian. Dia pergi dengan diam-diam, bahkan tanpa memandang Harvey, tetapi wajahnya gelap dan penuh kebencian. Meski konflik antara kedua belah pihak tidak terlalu besar, Harvey telah merusak reputasi Brewwood, dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Harvey lalu menatap Dennis yang dengan santai meninggalkan tempat itu, dengan ekspresi agak tertarik di wajahnya. Anjing yang menggonggong tidak pernah menggigit. Perilaku Dennis saat ini dengan jelas menggambarkan hal ini.
Edwin menghela nafas dan berkata dengan lembut. CEO York, masalah ini. Harvey melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Saat ini, kemunculan Dennis memang bukan kebetulan, namun Harvey juga percaya bahwa keluarga Mendoza tidak akan menjebaknya seperti ini. Hanya bisa dikatakan bahwa ada orang lain di belakang Jax dan Dennis, dan kemampuan orang itu cukup fenomenal. Pangeran Parker, York terlalu sombong. Beraninya dia menamparmu 2 kali. Aku pikir kita harus membunuh orang seperti itu. Kedua kota tersebut, Hong Kong dan Las Vegas, adalah wilayah kita. Kita bisa saja membunuhnya dan membuangnya ke laut untuk dijadikan pakan ikan. Aku ragu akan ada orang yang berani ikut campur dengan kita. Perlahan keluar dari clubhouse pribadi dengan mobil, Jax menutupi wajahnya. Dia menyeka ramuan merah di wajahnya sambil berkata dengan cemberut. Bajingan itu, tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Hamiltons, tetapi dia juga tidak menunjukkan wajah apapun kepada Brewwood. Bukankah kita harus menyingkirkan orang seperti itu? Mengapa kamu masih membiarkan dia tetap hidup? Aku menolak untuk percaya bahwa Brewwood tidak bisa menahannya. Sementara itu, pendirian Jax sangat kentara. Dia benar-benar membenci Harvey sehingga dia ingin membunuhnya. Tahan dia. Dennis bersandar di kursi. Sambil mengoleskan kompres es di wajahnya, dia mencibir. Apakah menurutmu aku, Dennis Parker, adalah sampah yang akan diintimidasi oleh orang lain? Siapapun yang ingin menginjak-injakku dapat melakukannya dengan mudah. Apakah kamu pikir aku tidak ingin membunuh bocah itu? Tapi pertama-tama, kau harus melihat situasinya. Kita salah hari ini. Selain itu, identitas bocah itu juga tidak serendah itu. Kita mungkin menderita lebih banyak kerugian jika kita tidak menundukkan kepala. Bab 2339. Tahukah kau apa yang diwakili oleh pemimpin cabang Longman Mordu? Bahkan jika dia mematahkan kakiku hari ini, ayahku bahkan mungkin tidak berani macam-macam dengannya. Itu karena Longman terlalu kuat. Ada pepatah, jangan melihat wajah biksu untuk melihat wajah Sang Buddha. Kita bisa saja mengabaikan Harvey York, tapi kita harus menghadapi Longman. Selain itu, keterampilannya tidak buruk. Bahkan jika kita melawannya bersama, menurutmu apakah kita bisa menang melawannya? Sebagai manusia, kita harus belajar menjadi bijaksana. Kalau tidak, jika kau ingin menginjak-injak semua orang yang kau temui, kau mungkin gagal secara kebetulan. Maka akan terlambat untuk menyesalinya pada saat itu. Dennis Parker dengan tenang memberi pelajaran pada Jax Hamilton saat dia menyalakan rokok Marlboro, menggunakan asap dingin untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Namun, saat dia sedang merokok, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi mengerikan dan menjadi dingin. Dia tampak seperti binatang buas yang akan melahap orang. Jax berkata perlahan. Tapi Pangeran Parker, kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja kan? Jika ini menyebar, maka kita akan mempermalukan diri kita sendiri. Selain itu, tidak masalah jika aku yang dipermalukan. Tetapi jika kamu menderita penghinaan seperti itu, banyak orang di Las Vegas dan Hong Kong akan tidak mematuhimu di masa depan. Dennis mengembuskan asap dan berkata dengan acuh tak acuh. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Ketika aku kembali ke Hong Kong, aku akan berbicara dengan Quinton York. Aku harus mencari keadilan. Saya akan menuntut kembali apa yang menjadi milikku. Ekspresi Jax berubah. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Pangeran Parker, aku mendengar bahwa Tuan Muda York juga menderita beberapa kerugian di depan Harvey. Apakah tepat untuk menemukannya? Mengapa kamu tidak membiarkan orang tuamu mengirimimu beberapa pejuang Safflower dan membunuh beberapa orang di sekitar Harvey? Bukankah istrinya kembali ke Mordu? Ayo suruh seseorang pergi ke Mordu dan membawa kepalanya kembali. Ini hanya sedikit ketertarikan. Ketika kepala istrinya terlempar ke depannya, barulah dia akan tahu betapa menyesalnya menyinggungmu dan Brewwood. Kita bahkan bisa. Tamparan. Bahkan sebelum Jax bisa menyelesaikan kata-katanya, Dennis tiba-tiba menamparkan Jax, langsung membuatnya jatuh ke tanah.
Jax menutupi wajahnya dan berkata, "Pangeran Parker, apa yang kamu lakukan? Aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu. Untukku." Dennis mencengkeram leher Jax dan mengangkatnya. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan urusan hari ini. Aku tidak membutuhkan orang luar untuk mengajariku cara melakukan sesuatu. Jax, apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa kau ingin mendapatkan kembali 1/6 lisensi kasinomu dari Harvey? Tapi kau takut dengan bagaimana Denver Hamilton berakhir, jadi kau tidak berani bergerak. Jadi, kau hanya ingin menggunakanku untuk membantumu memenangkan kembali satu putaran kan? Kau secara khusus mengundangku ke Las Vegas hari ini dan bahkan mengatur agar Teresa Thompson bertemu denganku. Bukankah karena kau tahu aku menyukai wanita seperti itu? Menggunakan Teresa sebagai bidak untuk melebur konflik antara Harvey dan aku. Bukankah ini rencana awalmu? Awalnya, bocah itu, Harvey menginjak-injak orang Brewwood dan juga memukul wajah kita. Tidak masalah jika aku membunuhnya, dan itu juga bisa membantumu, keluarga Hamilton. Tapi kau seharusnya tidak memperlakukanku sebagai orang bodoh. Kau terus memprovokasiku lagi dan lagi. Ini urusanku tentang bagaimana menghadapi Harvey. Jadi, kau sebaiknya diam. Jika kau terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu lebih dulu." Bab 2340. Tamparan. Pintu mobil terbuka, dan Dennis Parker menendang Jax Hamilton keluar dari mobil lalu menutup pintu dengan cepat. Jax berguling di tanah sejenak. Kepalanya membentur trotoar jalan dan langsung berdarah. Wajahnya bengkak, dan pakaiannya compang camping. Sudut matanya terus berkedut, dan ekspresinya sangat kesal. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Kakak kedua, aku telah memutuskan untuk membantumu pindah ke posisi atas, tetapi aku hanya punya satu permintaan. Aku ingin membunuh Harvey York. Di rumah sakit Santo Andrew, Las Vegas." Teresa Thompson didorong keluar dari ruang gawat darurat. Setelah bilas lambung darurat, dia sekarang kembali normal dan bahkan bisa duduk dan berbicara. Harvey memberinya sebotol air soda. Setelah Teresa selesai minum, dia kemudian berkata dengan lembut, "Kamu tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi karena tempat ini, Las Vegas, tidak aman." Hal-hal terjadi kali ini karena Jax ingin aku berkonflik dengan Dennis, jadi dia menjebaknya. Itu sebabnya aku bisa bertemu denganmu. Atau yang lain, kamu akan jatuh ke tangan Dennis. Harvey sudah mengingat seluruh proses saat mereka sedang dalam perjalanan ke rumah sakit tadi. Kemudian, dia berasumsi bahwa ada kemungkinan besar Jax telah mengatur semua itu, berharap dapat memicu kebencian antara dia dan Brewwood. Selain mendapatkan kembali lisensi kasino, tujuan lain dari Jax adalah mendapatkan keadilan untuk keluarga Hamilton dan, tentu saja, untuk Denver Hamilton. Lagi pula, reputasi Hamilton berulang kali ternoda karena dia. Terlepas dari apakah Jax ingin maju atau mengamankan posisinya saat ini, beberapa hal harus dilakukan. Teresa mengingat kembali seluruh kejadian saat ini. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Harvey, maafkan aku. Aku terlalu ceroboh, hanya berpikir untuk menyelesaikan masalah keluargaku, tapi aku membuatmu mendapat masalah lagi. Ini tak ada kaitannya denganmu. Lebih menantang untuk berurusan dengan Jax daripada Denver. Denver hanyalah pria yang sombong. Mudah berurusan dengannya. Tapi Jax kejam. Sulit untuk bertahan melawan seseorang yang sangat perhitungan." Teresa meminum air itu dengan patuh. Dia memutuskan untuk segera meninggalkan Las Vegas kali ini agar tidak menimbulkan masalah bagi Harvey. Saat ini, Edwin Mendoza baru saja selesai menjawab panggilan telepon dan datang. Dia berbicara dengan hormat. "CEO York, orang yang saya kirim tadi telah kembali dengan beberapa berita. Setelah Dennis kembali ke Hong Kong, dia tidak pergi ke Brewwood Building. Sebaliknya, dia bertemu dengan keluarga Leo dari Hong Kong di mansion yang terletak di Gunung Taiping. Setahu saya, Dennis sangat dekat dengan Quinton York yang baru saja mengambil alih keluarga Leo. Menjumlahkan keduanya tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2.
Quinton telah berada di Hong Kong kurang dari setahun, tetapi dia menduduki peringkat pertama di antara 4 tuan muda Hong Kong. Saya mendengar bahwa ada keberadaan kuno di belakangnya, The York. The York adalah salah satu dari 5 klan dunia tersembunyi yang bertahan lama. Keluarga Judd dari Walsing, keluarga Patel dari Golden Sands, keluarga Wagner dari Chang'an, keluarga Braff dari Gangnam, dan keluarga York dari Las Vegas, Hong Kong. Kelima klan ini jarang muncul di dunia. Jika bukan karena lingkaran kita, tidak mungkin mengetahui keberadaan 5 klan besar ini. Tapi tidak diragukan lagi kekuatan dari 5 klan utama. Sampai batas tertentu, mereka lebih tangguh daripada 10 keluarga teratas. Karena mereka terlalu tua dan sudah ada begitu lama. Tidak ada yang tahu apa artinya mereka masih memiliki. Jadi, Quinton dengan Dennis tidak seburuk itu. Selain keluarga Leo dari Hong Kong dan Briwood, dan jika mereka didukung oleh York dari Hong Kong, Las Vegas, itu akan terlalu menakutkan.